gitu. Nah, selama di Dustira lagi kan pengalaman panjang lah ya. Pengalaman berpuluh tahun, malah 23 tahun kalau 2023. Pasti banyak pengalaman yang dialami oleh Teh Ana. Pengalaman-pengalaman apa saja sih yang dari dulu sampai sekarang yang masih diingat, berkesan misalnya ternyata jadi perawat teh menisi gaki, bisa pengalaman yang tidak mengenakan atau pengalaman yang kadang-kadang saya juga ingat mengenakan juga. Ini dari tadi sebelum syuting itu audio dipegang-pegang terus kan nggak boleh megang. Ini tadi kresek-kresek ke sini. Iya tengenakan mah hareuda. Nah, pengalaman yang diingat deh apa kira-kira? Pengalaman yang diingat, yang mengingatkan atau yang mengharukan atau yang membanggakan gitu teh. Selama di Dustira. Selama di Dustira ya, Dok. Ya emang di mana lagi? Emang kerja di Dustira. Dah di Babe. Bisa aja, Mam. Nah ini alasan mulu dari tadi. Ya, emang di Dustira. Sekarang Mamang pernah kerja di tempat lain enggak sebelum Dustira? Di Jepang? Iya. Terjadi lulus di Jepang lagi. Jadi iya maksudnya selama di Dustira kan kadang-kadang perawat tuh punya sampingan soalnya tempat lain. Makanya saya bilang ada di Dustira. Iya, Dok. Terus apa teh? Ini agak ngubah udah ini. Itu cemburu aja. Jadinya pengalaman pastinya banyak ya, Dok. Dari tahun 2000 sampai ke 2023 ini cukup banyak banget ya, Dok. Cuman mungkin yang paling mengesankan itu kita itu kan menjadi perawat itu bukan hal yang mudah seperti tadi yang dibilang Mamang ya. Kalau kita tidak mencintai, kita tidak menjusi pekerjaan itu pastinya ada rasa apa sih gitu, kenapa sih gitu, capek gitu, udah jaga ngantuk libur gitu, lebaran kan. itu libur dimarahin, marahin sama dokter, gaji letik dulu tapi justru dengan seperti itu tuh menambah motivasi gitu, Dok, untuk lebih ke pasien itu lebih bener. Apa sih yang misalkan termotivasi ucapan terima kasih aja dari pasien yang misalkan gitu itu iya greget pengen langsung ke sana sebentar atau Mang ya itu Mang. Jadi kalau misalkan kita itu dalam merawat pasien tuh Mang, itu kan kita tuh karakternya berbeda-beda ya Mang. Ada yang tipenya seperti ini, namanya juga kita merawat orang sakit, pastinya kita tuh karakternya pasti akan stresornya lebih tinggi ya, Dok ya. Jadi kita tuh bagaimana sih kita harus bisa memahami dulu nih kebutuhan pasiennya itu. Kemudian juga kita bukan hanya merawat itu, bukan hanya pasiennya, tetapi ada juga keluarganya. Iya benar, keluarganya, PRT-nya. Ya, jadi kita tuh harus bisa memahami karakter dari si pasien itu. Kemudian kita berikan pelayanan yang terbaik dari mulai bio, psikososial, spiritualnya tuh harus kita penuhi. Yang hasil akhirnya tuh pasti kan dari asuhan keperawatan itu kita harus punya namanya evaluasi. Evaluasi itu di akhir pastinya kesembuhan lah intinya ya, Dok ya, sesuai dengan target kita adalah kesembuhan dari nyeri menjadi tidak nyeri. Nah, ketika pasien itu misalkan tadinya dari nyeri sekarang sudah menurun, itu rasanya ada kepuasan tersendiri, Dok, gitu. Jadi oh iya, apa yang kita kerjakan itu ternyata berhasil, ada manfaatnya gitu. Jadi itu mungkin kepuasan tersendiri bagi saya gitu sebagai perawatnya. Apalagi kalau misalkan yang kita rawatnya itu pasien-pasien yang udah sepuh, untuk mobilisasi aja sulit. Kemudian dengan kita bantu ajar mobilisasi, akhirnya dia mampu lagi gitu. Itu tuh suatu kebanggaan buat kita. Itu juga suatu pengalaman sebetulnya. Suatu pengalaman. Dan kemudian ketika pasien pulang sehat, bilang terima kasih, ngasih doa-doa yang baik buat kita. Wah, itu rasanya luar biasa, Dok. Ya, gitu. Ada feedback itu teh, lebih dikasih uang tip. Maksudnya gini. Kalau kita udah merawat terus itu ya bukan udah ngomong terima kasih, senyuman, timbal balik budi ke kita, ngasih uang tip tambah seneng. Gitu, kadang-kadang suka ngasih makanan. Nah, itu Mamang ini ini Mamang tuh bawa ini ya ngurang tadinya mah bener. Nah ini bawa ini ngasih harana nya rusak kita. Nah bener. Ternyata tadi setelah saya dengar penjelasan dari Bu Hana ternyata ngerawat pasien itu bukan hanya menyembuhkan saja secara fisik,
secara spiritual tadi psikologis ada namanya quote merawat adalah seni. Nah, seninya di sini yaitu bisa menyalurkan passion kita terhadap pasien tersebut merasa bahagia, itu nggak bisa terukur dengan materi. Nah itu. Seperawat itu sebagai rekan kerja dokter mitra kerja, bukan sebagai bawahan. Bukan sebagai rekan kerja. Kenapa harus sebagai rekan kerja? Karena saling mengisi. Betul. Ngasih terapi perawat yang memberikan. Betul. Jadi gitu, dok. Memang rekan kerja. Ya. Iya. Karena saya sudah lama rekan kerja sama saya. Kalau kejadian yang mengharukan ada kayak gitu. Kalau kemarin Bu Ivi, Dokter Evi, Dokter Ariana itu menjadi bahwa membantu melahirkan di angkot. Nah, ada nggak kejadian-kejadian seperti itu? Maksudnya ada yang diingat nggak kejadian yang nggak normal tapi yang mengingatkan terus ada kebanggaan di situ? Kalau yang mengharukan kali ya dok ya. Jadi waktu zamannya COVID kita tuh dok. Oh, pernah jadi perawat COVID? Oh, pernah juga ya dok. 2 tahun kan kita merawat COVID. 2 tahun di ruang isolasi COVID. Rujukan. Pasiennya luar biasa dok. Betul. Ya. Kenapa tuh? Jadi waktu itu ada sepasang suami istri dok, dirawat di dalam satu kamar itu, ibu sama bapak itu satu kamar berdua. Oh, di satu kamar kan? Di satu kamar berdua. Nah, kemudian bapak itu mengalami perburukan dok. Penurunan kondisi. Jadi akhirnya bapak tuh dipindah ke ICU, ibu di ruangan, tetap di ruangan. Tapi tempat tidur sebelahnya masih tetap belum terisi karena karena takutnya nanti bapak kembali. Kemudian ternyata bapak itu di ICU mengalami terus penurunan, perburukan terus, dan akhirnya bapak meninggal saat itu. Berarti ada penyakit-penyakitnya bapak itu? Ada komorbidnya memang banyak dok. Jadi memang mungkin nggak kuat ya dok ya. Jadi akhirnya bapak meninggal di ICU. Nah kemudian ibu, kita bingung tuh, ibu juga menginformasikan kita harus seperti apa, karena kan nggak mungkin tiba-tiba menginformasikan seperti tiba-tiba aja gitu kan, itu tidak mungkin karena kondisi ibu pun masih kondisi dirawat dan tidak bagus banget lah gitu dok gitu. Jadi akhirnya kita berpikir bagaimana nih caranya, dan akhirnya kita yang dikasih tahu dulu itu adalah keluarganya. Di luar si ibu, keluarga yang sehat. Diinformasikan kepada keluarga dan kita berunding bersama putranya waktu itu mau seperti apa nih kita ngasih tahu ibu. Berunding sama keluarga. Cuman waktu itu keluarga juga mungkin punya kekhawatiran lebih terhadap ibu. Akhirnya keluarga memutuskan, sudah deh jangan dikasih tahu suster, seperti itu. Jadi akhirnya dokter, kami pun tidak ada yang berani untuk menginformasikan. Hanya terkadang ibu tuh nelpon ke kita itu, suster gimana kondisi bapak? Kita kadang agak bingung untuk menjawabnya gitu. Tetapi akhirnya betul dengan bahasa kita, dengan ini kita akhirnya ibu taunya bapak masih ada. Bukan kita merahasiakan, tetapi demi kebaikan. Berapa lama kan? Merahasiakannya? Itu sekitar berapa hari lah dok. Lumayan berarti. Lumayan, iya. Cuman kan akhirnya kan ibu juga terus bertanya. Padahal kita kalau ke situ tuh udah nggak nyinggung lagi bapak, udah nggak nyinggung lagi ini gitu. Karena kita jaga perasaan ibu gitu dan berusaha setiap menjaga psikologis sebetulnya. Betul dok. Salah satu tugas perawat tadi mang. Iya. Jadi kita juga setiap itu tuh dipantau tuh gimana ya ibu gitu. Kalau kita ke depan pun kalau kita ke dalam pun kita utamain bukan maksudnya mengutamakan, tapi kita lihat nih ibu datengin, diajak ngobrol gitu. Akhirnya karena takutnya kita kelamaan juga dan keluarga juga setuju, akhirnya dengan berat hati akhirnya ibu dikasih tahu dok. Akhirnya ibu dikasih tahu, dari situ ya waktu itu memang dengan bantuan dokter psikiater dok, kita ngasih taunya gitu. Iya, dokter kita. Waktu itu karena mungkin cara penyampaiannya mungkin bisa lebih mungkin ya dok. Iya, betul dok. Jadinya dikasih tahu sama dokter psikiater dan akhirnya waktu itu ibu ya mungkin terima gitu. Nah, setelah itu giliran kita nih, kita mau seperti apa nih kalau kita ke dalam gitu. Akhirnya kan takutnya ibu jadi
Jadi perawat COVID itu kan kita tidak berhubungan langsung. Iya, gitu. Jadi gimana caranya kita kalau ketemu ibu itu harus dalam, walaupun kita ketutup segala tuh, tapi gestur kita apa gitu harus menunjukkan ke ibu tuh jangan inilah gitu. Jadi ke ibu tuh harus menunjukkan bahwa kita tuh seolah-olah menghibur ibu lah gitu, walaupun dengan keringat bercucuran apa-apa gitu. Oh iya, dok itu level 3 itu mah dok gitu. Tapi akhirnya dengan kita ngobrol dengan apa, akhirnya ibu menerima, dan akhirnya ibu sudah siap, saya mau pulang, saya mau ya mungkin udah dimakamin kan waktu itu dok. Akhirnya ibu pulang, dan saat pulang itu ya kami juga rasanya gimana gitu dok. Tetapi suster, saya sudah terima, ya itulah akhirnya ibu tuh menerima, dan ucapan terima kasih lah intinya buat kita, bahwa selama ini memang ibu pun kalau misalkan dikasih tahu sekaligus, saya juga nggak tahu apa saya bisa menerima apa enggak gitu. Jadi memang akhirnya sadar juga gitu. Jadi alhamdulillah saat itu ibu pulang, terus beberapa hari kemudian ibu setelah isoman itu, karena pulang ibu juga masih positif waktu itu. Cuman udah layak pulang. Sudah layak pulang, ketemu lagi tuh alhamdulillah kondisi baik gitu. Ketemu itu aduh rasanya dok nggak bisa dilupain deh gitu. Gimana rasanya gitu. Itu ibunya sempat ngedrop nggak waktu itu? Ibu waktu itu agak sempat ngedrop waktu jadi memang ngedrop itu karena kondisi, bukan karena psikologisnya, bukan gitu. Karena memang kondisi COVID-nya gitu. Jadi bukan kondisi. Setelah dikasih tahu ngedrop atau memang setelah dikasih tahu akhirnya? Kalau setelah dikasih tahu ya mungkin agak murung-murung gitu. Tetapi nggak sampai depresi, nggak gitu. Nggak sampai ngedrop ya. Iya. Cuman aduh itu ya, mungkin karena tadi di gayor lah, mencek bahasa Sunda nama. Iya. Ditunggu dulu. Jadi itu kayaknya luar biasa banget gitu. Baru mau dia bilang. Itu mah perawat ternyata banyak pertimbangannya mah. Pertimbangannya ya. Bikin dilema. Dan kita mesti kan nanggung. Harus diinformasikan. Nah itu kadang-kadang. Tapi sampai ada kejadian kamu sebetulnya di beberapa rumah sakit, kadang ada kekerasan terhadap nakes kan, karena dokter nakes, makanya stop kekerasan terhadap nakes. Semuanya masih bisa dibicarakan ya. Bisa dibicarakan. Ya jangan dengan kekerasan. Yang pasti kita itu ingin semuanya melakukan dengan hati, bukan bermaksud. Pekerjaan perawat itu bukan tugas pokoknya adalah merawat, bukan menyakiti. Iya. Nah itu. Nah kan gini mang, kondisi sakit itu jangankan lagi dengan ketidakramahan, kadang-kadang keramahan kita juga dinilainya lain. Iya benar. Jadi gini, orang sakit itu ya lagi sakit, jadi kitanya yang harus menyesuaikan dengan kondisi sakitnya si pasien. Betul dok. Itu salah satu cara sebetulnya. Di Dustira tuh kadang suka ada in-service training ya tentang komunikasi efektif, terus terhadap harus senyum. Betul. Gitu ya. Nah, seberapa penting komunikasi itu terhadap pasien? Komunikasi itu nomor satu. Nomor satu. Iya benar. Apapun awalnya itu komunikasi dong. Disampaikan dulu. Dulu. Gitu. Jadi dengan komunikasi itu kayak kita mau melakukan tindakan nih dok. Jadi kalau kita sudah memberikan informasi komunikasi yang baik, itu tidak akan terjadi miss. Apalagi kalau anak-anak yang lebih sulit lagi dok. Cara berkomunikasi itunya tuh harus membujuk dulu, harus bagaimana mengalihkan dulu. Akhirnya misalkan mau ambil darah pun kita harus panjang dulu. Gitu, bagaimana kita harus di ruangan anak kebayang tuh ya. Ya, trustnya harus terbina dulu dok. Bener. Komunikasi nomor satu, yang paling depannya itu senyum. Ya, apalagi nih dalam satu ruangan, pasien anak senyum. Ya, dalam satu ruangan pasien anak, ada yang diare, ada yang demam, ada yang nangis-nangis, ada yang nangis-nangis karena diberakin tadi yang diare. Ya, nah itu, wah stresnya lebih tinggi. Malahan katanya gini nih, ada
obat itu pahit. Nah, itu kan susah masuk ke anak-anak. Iya, awalnya pahit, akhirnya pahit, itu adalah obat. Iya. Tapi kalau awalnya pahit, akhirnya manis, itu adalah kejujuran. Nah, kuat ayah benar bieu ngaliwat. Nah itu nya anak kecil tuh dari suster kesulitan itu tadi bahwa dan ini sudah dari awal bahwa pasien itu lain-lain. Betul. Jadi komunikasi kadang gini, komunikasi terhadap pasien yang sama dengan keadaan yang sama, dengan penyakit yang sama, dengan pasien berbeda. Hasilnya beda. Jadi harus berbeda komunikasi. Iya, cara penyampaian pun kita kan berbeda. Lain-lain. Iya. Makanya komunikasi efektif itu salah satu ya ada salah satu pelajaran buat satu mata kuliah atau salah satu keharusan. Skill yang harus kita miliki. Kita suka ada ya. Iya, in-service trainingnya. Komunikasi efektif. Betul. Nah, kalau senyum pasti karena tadi terpesona tuh. Itu senyuman 7S. Apa 7S teh? Tes tuh, suster bukan 7S ya. Iya. Senyum. Sapa. Salam. Sentuh. Suluh. Sembuh. Sehat. Iya. Selamat akhirnya. Iya. Perawat udah sebagian naon. Kaleng kerupuk. Naon ya sampai black kerupuk. Apa ini? Ya ini monitor pasien. Kalau ini tiang infus lah dong. Kalau ini bener. Tensimeter. Takut setting masih dipakai nggak teh? Udah nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Itu kan merkuri katanya dong. Nah, merkuri itu dia pemicu kanker, makanya diberhenti, tidak akan ada lagi merkuri di rumah sakit. Tapi enggak dibutuhkan alat seperti ini, jangan sampai dimusnahkan. Kemarin Dustira boleh. Iya, Dustira ngadain mengizinkan syuting Ancika 1995 yang terusannya film Dilan. Itu nyari alat-alat yang mesti tahun 1995. Iya. Nah, jadi hal kayak gini nih jangan dimusnahkan. Kita jaga justru kita rawat. Kenapa boleh dimusnahkan? Bukan untuk itu. Ya benar. Tapi merkurinya yang harus Iya, merkurinya diganti berarti. Ya. Berarti perawat berarti sudah dipindah tangankan mungkin tidak dimusnahkan. Nah, ini kayaknya penutup nih karena sudah mulai masuk 40 menit. Belum. Biarin. Yuk, nih Mamang belum. Mamang kan perawat. Oh, Mamang mau ditanya. Ya mau ditanya. Mamang perawat tahun sabaraha. Nah itu latar belakangnya hampir sama. Ya, yang awalnya tidak tahu apa-apa. Mamang sekolah di mana baheula? Ya, Mamang aja yang cerita dah. Ya kan ditanya. Iya, sorangan mah dengeran ya udah tar dulu. Ya jangan. Ya gini, udah. Jadi seperti ini. Mamang juga perawat. Ya, perawat yang sudah move on. Jadi Mamang mempunyai suatu prinsip nih. Prinsip mengenai cinta. Prinsip pribadi apa prinsip perawat? Prinsip pribadi. Kalau mengenai perawat kecakupan nanti Mamang salah ngomong bahaya. Ini prinsip pribadi. Di mana satu cinta meninggalkanmu, anggaplah seperti pasien. Di mana satu pasien pergi, masih ada pasien lain yang menunggu. Itu pas sebelum move on, Mama. Akhirnya sesudah move on, belum kepikiran. Nggak kayak gini ya, beneran Be. Ya, saya ini nih. Tanya Mama kan perawat. Ya. Berarti perawat di Dustira. Dari tahun berapa di Dustira, Mama? Dari ditanya tahun 2003. 2003. Iya. 20 tahun. Tapi duluan kuliahnya tahun 2000, hampir sama 3 tahun selama di asrama. Dan Mamang laki-laki membayangkan tuh tadi bocil setelah SMP udah dipisahkan, ditempatkan di asrama tentara SMA udah berat komonya ini. Nah ini makanya salut ke Suster Ana yang bisa melewati masa itu yang memang ada masih namanya ospek. Ya. Nyelaber di ospek. Nyelaber dulu itu nyelaber mengepel. Selaber yang nyelaber dok, namanya nyelaber dok. Ada nyelaber. Betul, tidak semua orang tahu selaber. Ngepel mah semua nasional, semua ngepel. Iya. Dan lain TV Dustira hukum ya itu selaber kayak gitu, ngambil menu subuh. Ya. Jam 3 jam 3 tuh. Jadi ngantri tuh dari dapur sampai
gitu teh. Terus udah gitu, bukan sesederhana itu, bukan ngambil aja nih. Kita juga siswa yang itu seret yang mindahin ke menu. Ke menu. Bukan Pak. Iya Pak, luar binasa waktu itu mah. Saya sekarang digituin sama mama. Kakar ente tah nasi bungkus gitu unggul. Enggak, dia udah gitu, udah beres. Kita juga yang ke pasien. Udah gitu beres, tumpulin lagi. Kita yang nyuci. Dicuci dulu. Kita yang nyuci. Baru dibalikin. Wah, udah nyuci kayak gitu. Nah, barulah nyelabar satu lorong itu. Ngepel. Ya, ini ngepel ruangan. Ruangan berarti sama depannya berarti. Ya, lorong, bukan. Kamar ruangan suster sama lorong. Kalau depannya sama siapa? Ada cleaning service. Ada cleaning service. Tapi cleaning service tidak yang pagi. Enggak, Dok. Jadi cleaning service itu hanya luar sama halaman. Nah itu jobdesknya. Tanggung jawab para perawat waktu itu. Kalau sekarang sudah sama cleaning service sama bagiannya. Nah, lebih enak dong kalau gitu. Gimana menanggapinya sebenarnya mah? Ya, enak gak enak ya. Tapi kalau berkaca para adik-adikku sekalian yang memang udah di suster, yang jadi perawat, jangan harap untuk jadi kaya raya jadi perawat. Tapi kalau kalian udah menyatakan diri saya seorang perawat, kerjalah dengan hati biar semuanya ringan. Itu cek Mamang. Cuman pakai hati. Ya jangan kaki. Dengan kaki juga. Iya, dengan kepala juga ada. Oh iya, salah diralat. Nah itu. Benar. Bawa perasaan dengan hati. Jadi dengan hati itu maksudnya dengan hati-hati. Nah itu. Jadi dengan kecintaan. Ya, dengan kecintaan. Benar. Karena salah satu contoh kalau sudah cinta ketemu yang tidak mengenakan juga tetap dijalani. Dong. Cinta dengan profesi dan dengan rumah sakit Dustira merenya. Pastinya dong. Ini ya ini I love Dustira ini cinta. Jadi walaupun enggak dina hati, makanya dipakai terus juga. Ada dicuci atau dipakai bau. Nah, itu saya bangga jadi perawat. Ya, belum satu lagi ada kuis. Udah disiapin. Kuis naon? Yang itu, yang Oh iya, ini akan mau iya. Makanya sudah 43 menit tuh tinggal isi burhan kamu. Beak tentu. Nah, terakhir nih kayaknya sesi terakhir. Kesan selama di Dustira apa? Oh iya. Kesannya sih 23 tahun. Tapi nak kelihatan masih SPK ya. Awet muda karena tadi ya usia aja yang bertambah mah. Usia bertambah ya, tapi nah ini karena memang kerja dengan hati ini awet muda. Silakan kesan selama di Dustira. Kesan selama di Dustira itu luar biasa lah dok. Ya. Luar biasa. Itu pengertiannya besar. Luar biasa. Ya. Dari mulai stok selabar sampai mos komputer. Judul timenail ini mesti dari mulai mos sabar sampai mos komputer. Luar biasa. Perkembangannya melewati perubahan yang luar biasa dari betul dong. Iya. Saksi hidup mang gitu. Pelaku sejarah gitu bang. Nah, kalau kesannya itu ya luar biasa. Terus satu lagi nih, pesan buat para perawat Dustira apa? Tuh kamera yang saya. Buat teman-teman semuanya, tetap optimis, tetap semangat, bekerja dari hati, jangan lupa banyak bersyukur. Dan tetap tersenyum karena senyum yang kita bagikan mudah-mudahan akan menjadikan obat untuk pasien-pasien yang kita rawat. Wah. Adem. Untuk closing deh. Closing nanti ke sana teh melihat kamera sana. Closing. Satu kata buat perawat Indonesia. Profesional. Oke. Terima kasih Teteh sudah sama-sama dong. Sama-sama dong. Ini nanti lupa mau ngasih keresek. Ya, ini bukan tips tapi rasa sayang dari pasien, rasa terima kasih dari pasien. Dirawat dengan baik. Bahwasannya ini bukan gratifikasi juga. Ini biar jadi silaturahmi. Iya, Mama. Ya, jangan lupa tetap
Semangat. Terima kasih banyak, Mang. Ini saya terima, tapi sebenarnya bukan ini yang saya mau, Mang. Dengan Mamang tersenyum pulang, Mamang sehat itu sudah obat buat kami. Udah lebih dari tips apapun buat kami. Gitu. Oke. Terima kasih. Sekian podcast hari ini. Tunggu podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.